Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu modul 2 dengan judul Dasar-dasar fonologi dan morfologi dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, kegiatan belajar 1, dasar-dasar fonologi dalam bahasa Indonesia. Kegiatan belajar 2, dasar-dasar morfologi dalam bahasa Indonesia. Yuk simak sampai akhir ya. Kegiatan belajar 1, dasar-dasar fonologi bahasa Indonesia. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, yaitu bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan, diatur, digunakan untuk membedakan makna dalam suatu bahasa. A. Fonetik. Fonetik membahas bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Untuk alat ucap yang berperan ada 3 dalam menghasilkan bunyi bahasa. 1. Sumber tenaga. 2. Pita suara. 3. Perubahan bentuk suara. Bagian B, vokal dan konsonan. Vokal adalah huruf yang menghasilkan suara terbuka A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan adalah huruf yang menghasilkan suara tertutup saat diucapkan. Semua huruf selain vokal yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, dan Z. Contoh, apel, A dan E adalah vokal, sedangkan P dan I adalah konsonan. Vokal, huruf yang membuat aliran udara keluar dari mulut tanpa hambatan. Contoh, dalam kata mata, A dan A adalah vokal. Konsonan, huruf yang menghasilkan dengan menghambat aliran udara di mulut menggunakan bibir, lidah, dan gigi. Contoh dalam kata mata, M dan T adalah konsonan. Kegiatan belajar 2, dasar-dasar morfologi dalam bahasa Indonesia. Morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas bentuk-bentuk kata. Unsur pembentuk kata dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur bebas dan unsur terikat. Unsur bebas dan unsur terikat bisa juga disebut dengan morfem. Morfem terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu morfem bebas dan yang kedua yaitu morfem terikat. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna. Contohnya rumah, kerja, tidur, bapak, ibu, itu adalah contoh dari morfem bebas. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri atau yang belum memiliki arti seperti imbuhan. Contohnya pe, ter, di, ber, itu adalah contoh dari morfem terikat. Morfem terikat juga itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu morfem terikat morfologis dan yang kedua yaitu morfem terikat sintaksis. Apa itu morfem terikat morfologis? Yaitu morfem yang melekat pada kata dasar. Contohnya menulis. Me itu adalah imbuhan dan tulis itu adalah kata dasar. Yang kedua yaitu morfem terikat sintaksis, yaitu kata yang berfungsi mengikat hubungan antara kata lain seperti kata penghubung. Contohnya dan, yang, atau tetapi. Kegiatan belajar 2, dasar-dasar morfologi dalam bahasa Indonesia. C. Morfem ulang. Morfem ulang dalam bahasa Indonesia dapat membentuk kata dalam bentuk dasar yang berkelas kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Di samping itu, morfem ulang ada juga yang berkombinasi dengan morfem imbuhan dalam membentuk suatu kata. Misalnya,
dengan ke-an, ke-kuning-kuningan, ke-biru-biruan, dan lain-lain. Dengan se-nya, misalnya, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, dan lain-lain. Dan dengan an, misalnya, orang-orangan, rumah-rumahan, dan lain-lain. Morfem majemuk. Kata majemuk diklasifikasikan dalam 3 kelompok sebagai berikut. Untuk kelompok pertama itu seperti kambing hitam, meja hijau, hidung belang, putri malu, dan lain-lain. Kelompok kedua seperti rumah makan, sapu tangan, kamar kecil, mata air, dan lain-lain. Kelompok ketiga seperti tua renta, muda belia, kang, dan lain-lain. Morfem terikat sintaksis. Morfem sintaksis adalah morfem dasar yang tidak mampu berdiri sendiri. Sebagai kata, hal ini dapat dilihat dalam kalimat berikut. Every yang menulis dan menjual buku ini. Dalam kalimat di atas, belum bisa berdiri sebagai kata karena tidak mengandung makna tersendiri. Gejala seperti inilah yang tergolong morfem terikat sintaksis. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.